saya Faris Batis dengan NIM 1821746 akan menjelaskan apa itu sebenarnya quantum computer. Sebelum kita mengetahui apa itu quantum computer, kita setidaknya harus terlebih tahu dulu apa itu sebenarnya hukum fisika kuantum yang berkaitan dengan quantum computer. Karena dengan memahami fisika kuantum ini, kita dapat memahami lagi apa itu quantum computer. Hukum fisika kuantum, sedikit berbeda dengan hukum fisika klasik, adalah hukum yang mengatur bagaimana benda-benda berinteraksi antar sesama dalam skala atom atau skala subatom, atau lebih kecil lagi dari atom itu. Hal yang penting untuk dipahami dalam quantum computing ini adalah superposisi. Superposisi menyatakan bahwa partikel seperti gelombang bisa dalam dua keadaan sekaligus. Ini dimisalkan jika gelombang itu, yaitu jika dua gelombang bertemu, yaitu amplitudenya berbeda, maka dia akan menjadi satu gelombang. Partikel dalam skala atom atau subatom bisa juga seperti itu, karena partikel itu bersifat dualitas, yaitu gelombang dan partikel secara bersamaan. Fenomena ini bisa dimanfaatkan oleh komputer yang menjadi suatu qubit. Qubit atau kependekan dari quantum bit adalah bagian unit informasi paling kecil dari komputer kuantum. Ini bisa dianalogikan dengan bit di komputer klasik. Tapi perbedaan antara bit dan qubit itu didasarkan pada apa informasi yang dia simpan. Bit hanya dapat menyimpan 1 atau 0, tidak bisa menyimpan keduanya. Sedangkan qubit karena dia itu bisa superposisi, bisa menyimpan 1 dan 0 secara bersamaan. Qubit bisa dinyatakan bahwa dia berada di posisi 0 dan 1 secara bersamaan. Dan posisi itu hanya bisa ditentukan jika diukur pada akhir. Qubit ini direpresentasikan secara fisik oleh spin up elektron dan spin down elektron. Elektron mempunyai dua spin, yaitu spin up dan spin down. Tapi jika elektronnya belum diukur, maka dia berada di dalam dua posisi sekaligus, yaitu spin up dan spin down. Ketika sudah diukur, maka dia itu akan dapat hasil spin up atau spin down berdasarkan probabilitas mana yang lebih mungkin spin up atau spin down. Quantum computing ini biasanya digunakan untuk kriptografi, simulasi, dan DSS. Untuk aplikasi DSS akan serahkan ke kawan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Syaputra, NIM 101180052. Di sini saya akan menjelaskan section terkait aplikasi quantum computing pada decision making dan lebih khususnya lagi pada DSS. Saya akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan, bagaimana manusia membuat sebuah keputusan? Pertanyaan ini sudah menjadi ketertarikan yang sangat besar bagi banyak peneliti di berbagai bidang. Berdasarkan ketertarikan ini diusulkanlah pendekatan seperti rational choice theory dan expected utility theory. Meskipun pendekatan ini memberikan pijakan yang sesuai pada pemodelan pengambilan keputusan oleh manusia, namun nampaknya belum bisa menangkap keirasionalan dan paradoks atau fallacies. Oleh karena itu, diajukanlah formulasi baru. Yang lebih lanjut lagi, formulasi ini menjadi kandidat utama sebagai teori terpadu dan umum dalam pengambilan keputusan. Formulasi baru ini didasarkan pada struktur matematika dari teori kuantum. Revolusi di kuantum informasi memiliki dampak yang kuat. Hal ini menimbulkan pendekatan baru dari classical probability, yaitu quantum probability. QP ini memiliki beberapa aplikasi yang penting yang akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu pada quantum decision theory dan quantum AI. Yang pertama yaitu quantum decision theory. Jadi pada dasarnya QDT ini memberikan prediksi kuantitatif yang dikenal sebagai quarter law, yang meninjau efek rata-rata dari subjektivitas pada keputusan masing-masing individu. Quarter law ini memungkinkan kita untuk memprediksi frekuensi dengan salah satu dari dua keputusan atau opsi yang akan dipilih. Selanjutnya, quantum computers pada artificial intelligence. Tugas utama dari sebuah neural network, entah itu pada classical computers ataupun quantum computers, adalah mengenali pola. Terinspirasi dari otak manusia, ANN terdiri dari neuron-neuron sebagai unit komputasi mendasar yang masing-masingnya dapat sesederhana seperti sebuah saklar.
itu on dan off. On atau off. Berikut contoh skema pada jaringan neural. Semua informasi jaringan neuron-neuron tersebut disimpan sebagai matriks yang sangat besar. Menjalankan jaringan tersebut artinya kita melakukan aljabar matriks atau aljabar linear. Operasi-operasi matriks ini akan jauh lebih cepat secara eksponensial jika kita menggunakan quantum computers. Baik, sejauh ini kita telah menyimpulkan bahwa quantum computing ini merevolusikan formulasi baru pada teori pengambilan keputusan. Tentu saja ini akan menjadi pijakan atau potensi yang sangat besar bagi decision support system pada yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana quantum computers meningkatkan performa artificial intelligence dibanding classical computer akan dijelaskan oleh kawan saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai perbedaan quantum computing dengan classical computer. Perbedaannya yang sangat jelas, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi oleh Faras. Bayangkan seorang yang sedang menghitung pengeluaran menggunakan kalkulator. Data yang diinput dan dihasilkan berupa penjumlahan sederhana. Namun, pada komputer, datanya direpresentasikan oleh kombinasi bit 1 dan 0, atau 1 and 0. Pada quantum computing, data ini direpresentasikan oleh qubits, di mana qubits ini sendiri dapat merepresentasikan 1, 0, atau keduanya dalam waktu yang bersamaan. Hal ini disebut superposisi. Selama qubits ini tidak diamati, kita tidak akan tahu pada posisi apa qubits ini berada. Seketika begitu adanya pengamatan, qubits ini dapat merepresentasikan salah satu keadaan, di mana keadaan ini diukur menggunakan probabilitas. Mudahnya, quantum computing bekerja menggunakan input qubits, di mana inputnya dapat berada dalam kondisi superposisi. Sedangkan classical computer bekerja dengan input dan output berupa data bit biasa, yaitu 0 and 1, seperti yang kita kenal biasanya. Maka dari itu, register dan gates yang berada dalam quantum computing juga berbeda, didesain untuk mengolah data qubits. Pada classical computer yang kita kenal biasanya menggunakan logic gates. Biasanya kita mengenalnya dengan the gates AND, gates OR, XOR, atau sebagainya, yang mudah dapat ditangani oleh transistor dalam prosesor. Sedangkan pada data kuantum digunakan quantum gates yang direpresentasikan oleh matriks unitary. Registernya pun dapat merepresentasikan qubits dalam keadaan superposisi. Pada register kuantum, beberapa input dapat dievaluasi dengan tiap data bersifat incopyable dan indelible. Seperti data qubit, registernya pun diukur menggunakan probabilitas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih semuanya.